Salam, bertemu lagi bersama saya dan kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ya Bapak Ibu. Sama-sama saya juga belajar. Semoga kita sama bisa saling menguatkan maksud saya ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat hari ini, karena kami bersama-sama akan belajar firman-Mu, supaya hidup kami semakin bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga Engkau saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kita akan belajar di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dengan judul BAYI, bayi. Haleluya. Saya akan membacanya ya Bapak Ibu di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Puji Tuhan. Kita pernah melihat seorang ibu paling mengerti sekali kondisi seorang bayi ya. Kalau bayi itu baru lahir, dia tidak bisa beraktivitas apa-apa. Dia membutuhkan orang lain untuk membantu dia makan, minum, dan lain sebagainya. Ganti popok hanya satu yang dia bisa lakukan. Kalau lapar, kalau haus, kalau harus ganti popok ataupun mau tidur, ya rewel, yaitu dengan menangis, oe, ya. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali menangis. Lapar menangis, haus menangis, harus ganti popok menangis. Itu saja yang bisa dilakukan, ya. Tetapi bayi itu membutuhkan minuman, yaitu susu. Bayi tidak bisa pura-pura. Kalau dia lapar, diem saja, paling senyum. Dia akan menangis, menandakan dia lapar. Kalau tidak lapar, haus. Kalau tidak haus, mesti ganti popok. Tidak peduli, kadang-kadang dimanapun, kalau sudah haus, ya harus minum susu, ya. Minum susu. Mungkin kita pikir kita mungkin lagi ibadah, kita mungkin lagi seminar, kita mungkin lagi di mall, ya. Kalau dia harus minum susu, ya minum, ya, kesannya mengganggu, ya. Tapi itulah dia, ya. Bayi hanya bisa menangis, ya. Dan susu merupakan salah satu makanan dalam pertumbuhannya dia, ya. Kalau tidak, badannya bisa lemah. Orang Kristen mula-mula biasanya identik dengan kata bayi rohani, ya. Bayi rohani. Dan ada juga orang Kristen yang dewasa, yang tidak perlu lagi belajar firman Tuhan, ya. Disangkanya sudah dewasa, dia tidak pernah menangis lagi, dia tidak kekurangan nutrisi lagi. Padahal untuk menjadi bertumbuh dewasa, bayi itu perlu nutrisi, yaitu susu. Dan susu merupakan suatu kebutuhan utama, ya, sehingga dia bisa bertumbuh dan menjadi tergantung, ya. Dia tidak punya sumber lain, ya. Dia tidak bisa memberi makan dirinya sendiri, ya. Ia bergantung kepada orang lain, kepada sang mama ataupun kepada sang oma, kepada suster untuk membantu dia minum susu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita ini juga seperti bayi juga. Kita tidak bisa
melakukan aktivitas sendiri. Kita tergantung, ya. Kita tergantung kepada Tuhan. Mau melakukan sesuatu, ya, dalam usaha kita, ketemu dengan koneksi kita berdoa dulu. Kita ketemu dengan ini, ada hubungan apa? Kita berdoa dulu. Kita mau berpergian, berdoa dulu. Yang kuliah, yang sekolah, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, kuliah, mau belajar, apapun aktivitas yang kita perlukan, kita berdoa. Dan kita juga perlu membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan alergi untuk berdoa, ya. Kita kan sudah mandiri, ya. Kita sudah dewasa rohani. Oh tidak, justru dewasa tapi kuat, ya. Jangan menjadi dewasa tapi lemah. Dewasa rohani tapi kuat, yaitu dibutuhkan nutrisi dalam hidup kita. Firman Tuhan dan berdoa, itulah penyangga dalam pertumbuhan kerohanian kita. Jadi kita bergantung dong, iya. Kita tetap bergantung. Nah, sebagai manusia, kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dalam suatu aktivitas, contohnya ya, mentok. Kita bawa dalam doa. Anak sakit gak sembuh-sembuh, bagaimana ini? Ya, harus melewati BPJS gini, bagaimana ini kok sulit? Tuhan tolong buka jalan Tuhan. Saya gak ada pekerjaan. Bagaimana ini? Kita ingat, kita manusia perlu bergantung. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, jiwa kita menjadi kosong, hampa. Ya. Memang Tuhan adalah segala-galanya. Ya. Dalam segala apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Seperti bayi tadi, dia tidak bisa lepas dari minum susu, karena itulah salah satu nutrisi. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Dalam tangannya Tuhan kita tidak bisa lepas. Tuhan tidak pernah lepaskan, tapi kadang kita yang mau melepaskan sendiri. Kan dipegang gini. Nah ini gak mungkin, pasti kita yang mau lepas. Nutrisinya doa, firman Tuhan. Mungkin ada yang lain ya, fellowship, persekutuan, saat teduh ada. Tetapi yang terpenting adalah doa, firman Tuhan. Penyembahan pastilah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam pertumbuhan iman kita, iman kepada Yesus Kristus, kita ini adalah orang yang lemah, yang membutuhkan pribadi lain untuk menolong kita. Ya. Waktu kita susah, waktu kita banyak pergumulan, waktu keluarga kita salah satu ada yang sakit, kita sedih sekali. Ya. Orang bilang, ya jangan berdoa terus. Ya kita sebagai manusia pasti berusaha. Tetapi kan usaha manusia tanpa disertai oleh penyertaan Tuhan, semua juga akan menjadi sia-sia. Jadi tetap Tuhan itu kita undang di dalam masalah kita, untuk menolong kita, untuk memberikan hikmat kepada kita, untuk memberikan hikmat dengan solusi bagaimana kita harus menyelesaikan itu. Saya juga pernah sakit, saya juga pernah kehilangan keluarga, saya juga pernah tertekan, tertindas, teraniaya, pernah. Tapi saya melihat Tuhan itulah tempat saya bergantung.
Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita punya pengalaman pribadi bagaimana kita begitu yakin tanpa Dia hidup kita menjadi hampa. Karena kita banyak sekali punya pengalaman dengan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saat ini biarlah kita semakin lekat, semakin erat kepada Tuhan. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan kita mati rohani kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Bersama-sama kita maju di dalam Tuhan, bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan bersama-sama pula kita melayani Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan. Kami menyadari sesungguhnya kami bukan pribadi yang kuat. Kami pribadi yang lemah, pribadi yang rapuh, pribadi yang syarat melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Engkaulah Tuhan, Sang Penolong kami, Sang Penyelamat kami, Sang Penuntun dalam kehidupan kami, dan Sang Penopang yang sejati pada saat kami jatuh, pada saat kami lemah, pada saat kami terpuruk. Tuhan, Engkau selalu ada. Itulah sebabnya kami mengatakan kepada Engkau bahwa kami dalam pertumbuhan iman, percaya serta pengharapan untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami menjadi pribadi yang dewasa dalam pengenalan akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi kuat, tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar. Amin.